wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Sri Ayunda pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework Kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan ke-8 sampai tahapan 13, yaitu untuk membuat file view dari home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan juga home pembayaran, juga membuat isi tabel dari setiap home yang telah kita buat sebelumnya. Klik File, New Folder, kemudian File dan beri nama siswa. Kemudian klik kanan New File dan beri nama homesiswa.php. Setelah itu, klik kanan lagi, buat folder yang kedua dengan nama kelas. Klik kanan New File dengan nama homekelas.php. Kemudian buat folder baru lagi dengan nama petugas, kemudian klik kanan dan membuat file baru dengan nama homepetugas.php. Kemudian membuat folder baru lagi dengan nama SPP, lalu klik kanan membuat file dengan nama homespp.php. Kelima, klik kanan lagi, kemudian buat folder baru dengan nama pembayaran, kemudian klik kanan membuat file baru dengan nama homepembayaran.php. Setelah itu, kita masuk ke tahap 9, yaitu pengisian isi tabel siswa di home siswa. Dikarenakan kita telah mengcoding sebelumnya, jadi kita akan mengcopy paste dari codingan sebelumnya dan ditempelkan ke codingan project kita. Karena datanya di sini sudah sama, jadi kita akan mengcopy lagi untuk di bagian isi tabel berikutnya. Di tahap 10, yaitu menampilkan isi tabel kelas pada home kelas. Dikarenakan sama, jadi kita akan mengcopy paste lagi dari homesiswa.php. Yang membedakannya hanya di bagian isi tabel. Kita isikan isi tabel sesuai dengan nama judul di setiap file yang telah kita buat sebelumnya di database. Dan untuk penulisannya, ini harus sama dengan database yang telah kita buat sebelumnya supaya bisa berhubungan. Di bagian home kelas terdapat nama kelas dan keahlian. Kemudian di bagian URL-nya juga kita ganti file siswa menjadi file yang kita buka sekarang, yaitu file kelas. Setelah itu di ID siswa kita ganti menjadi ID kelas, dan di bawah kita samakan seperti data yang telah kita masukkan di atas, yaitu dengan mengisikan nama kelas dan juga keahlian. Kita masuk pada tahap 11. Kita buka file petugas, kemudian copy paste dari codingan sebelumnya dan mengganti bagian tabel menjadi data yang telah kita tentukan dari sebelumnya di bagian petugas. Di sini terdapat nama petugas dan juga level. Jangan lupa penulisannya kita harus sama dengan yang ada di database. Masuk ke tahap 12, yaitu menampilkan isi tabel di SPP pada home.spp. Sama lagi, kita akan mengcopy paste dari codingan sebelumnya, kemudian mengganti di bagian isi tabel. Di sini isi tabelnya akan diganti dengan tahun dan juga nominal. Kemudian di pemanggilan di setiap judul kita harus samakan penulisannya dengan data yang kita tulis sebelumnya di database. Kemudian di bagian link URL-nya kita ganti siswa menjadi SPP. Kemudian di ID siswa menjadi ID SPP. Kemudian di bagian ini juga kita jangan lupa ganti dengan nominal dan juga tahun. Setelah itu kita masuk pada tahap 13, yaitu menampilkan isi tabel di pembayaran pada home pembayaran. Sama halnya dengan sebelumnya, kita akan mengcopy paste lagi pada project sebelumnya. Kemudian mengganti di bagian tabel dengan data yang telah kita buat sebelumnya di bagian database. Di bagian pembayaran ini terdapat beberapa data yang telah kita masukkan sebelumnya. Di antaranya ada tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, dan jumlah bayar. Setelah itu kita ganti di bagian URL-nya dari siswa menjadi pembayaran, dan di ID siswa diganti menjadi ID pembayaran. Kemudian data yang di bawah kita samakan dengan data yang di atas, yaitu ada tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, dan juga jumlah bayar. Jika sudah, kita jangan lupa masuk ke bagian roots dan melakukan penyetingan di sana. Dan kita tambahkan string roots
strip, tutup tag, add buka kurung, tanda petik /admin/siswa, tanda petik, koma, tanda petik lagi, spp admin, titik 2, indeks siswa, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita akan menuliskan ini sebanyak folder yang telah kita buat sebelumnya. Dikarenakan hampir sama, jadi kita akan melakukan copy paste di roots yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita hanya mengganti di bagian filenya, sesuaikan dengan file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat beberapa file, diantaranya ada siswa, petugas, kelas, SPP, dan pembayaran. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan masuk ke Chrome dan mengetikkan localhost /8080/admin. Nah, jika sudah, ada tampilannya seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Kita cek pertama di bagian petugas, siswa, kelas, SPP, dan juga pembayaran. Jika tampilannya sudah begini, tandanya kita sudah berhasil. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.